Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah Pick a Card Reading, pilih kartu, gitu ya, dengan tema cara meningkatkan kualitas hidupmu. Apa yang perlu kamu ketahui untuk bisa meningkatkan kualitas hidupmu, gitu ya. Nah, ketika aku mengatakan kualitas hidup, ini bisa merujuk kepada apapun, aku tidak batasi, gitu ya. Jadi bisa merujuk kepada kualitas finansial atau kualitas performa atau cara bekerja, gitu ya. Kualitas hubungan, gitu ya. Kualitas lifestyle, cara menjalani keseharian dan lain-lain, gitu. Intinya aku tidak batasi apa yang akan terbaca, itu yang nanti akan aku sampaikan. Gitu ya. Nah, di sini aku menyediakan 3 tumpukan, 3 pilihan file, dari file pertama, file kedua, dan juga file ketiga. Gitu ya. Nah, gimana cara memilih file? Gitu ya. Gimana cara memilih tumpukan kartu? Eee, Sebenarnya tidak perlu kamu pusingkan, gitu ya. Just make sure bahwa kamu sedang dalam kondisi yang tenang, gitu. Jadi, make sure kamu tenangkan diri dulu, tarik nafas secara mendalam, kemudian hembuskan secara total juga, gitu ya. Hembuskan sepenuhnya, gitu. Lakukan secara perlahan, berulang kali, sampai kamu merasa cukup tenang. Kemudian, kamu tidak perlu memusingkan cara pemilihan kartunya, pemilihan tumpukan kartunya, gitu. Karena tiap orang akan punya caranya tersendiri, punya cara yang berbeda-beda. Jadi misalnya, ada beberapa orang yang memilih tumpukan berdasarkan visual yang terasa paling menarik, gitu. Misalnya, oh, aku tertarik nih sama yang pal kedua, warna birunya stand out banget, misalnya. Silahkan, nggak apa-apa. Atau misalnya, kamu ingin memilih secara random menggunakan jari telunjuk kananmu, misalnya. Kamu jadi membiarkan jari telunjuk kanan yang memilih dia jatuh kemana, itulah apa yang kamu pilih. Misalnya, jatuh ke sini. Oh ya sudah, pilih yang ini, nggak apa-apa gitu. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Just make sure kamu sedang dalam kondisi yang tenang gitu, supaya tidak terburu-buru, supaya tidak memilih dalam keadaan gelisah gitu. Walaupun sebenarnya um, prinsip yang aku percaya adalah kamu tetap akan dibimbing ke file atau ke tumpukan yang memang mengandung informasi yang kamu perlukan, terlepas dari gimana pun kondisinya. Jadi even sedang dalam kondisi gelisah pun sebenarnya kamu tetap akan menemukan file yang sesuai, file yang tepat untuk kamu. Cuman kan akan lebih baik kalau kita dalam kondisi tenang gitu. Karena kalau dalam kondisi tenang, kita juga akan bisa menyerap, memahami informasi dengan lebih baik, dengan lebih maksimal gitu. Nah, take your time kalau butuh waktu untuk memilih, pause saja videonya, dan jangan lupa bahwa ini adalah general reading, gitu ya. Jadi, energi yang terambil adalah energi kolektif, bukan hanya energi satu orang saja, melainkan energi banyak orang, energi lebih dari satu orang. Sehingga sangat memungkinkan kalau kamu merasa, oh ada yang sesuai informasinya, atau ada yang kurang sesuai, oh semuanya sesuai, atau semuanya tidak sesuai. Balik lagi, ini general reading, gitu ya. Jadi untuk penarikan energi secara personal atau pembacaan secara personal, kamu bisa melakukan personal tarot reading, personal tarot reading dengan aku, dengan cara kontak saja via DM, Instagram, ataupun via WhatsApp. Untuk kontak yang bisa dihubungi, aku lampirkan di description box dan atau di comment section. Gitu ya, bisa kamu periksa di sana ya. So, sampai jumpa di
pile yang kamu pilih, gitu ya. Oke, halo pile pertama, selamat datang di readingan kamu. Ini aku udah shuffle kartu-kartunya dan nanti juga ada beberapa kartu oracle, gitu ya. Jadi di sini ada kartu Three of Cups, Nine of Swords, Knight of Swords, Knight of Cups, dan juga Nine of Cups. Dan untuk bottom of the deck-nya kita ada kartu Wheel of Fortune, gitu ya. So, pile pertama, dari kartu pertama yang keluar saja, yaitu Three of Cups, informasi pertama yang dengan sangat amat kuat aku dapatkan adalah perihal evaluasi dan periksa kembali circle kamu, inner circle kamu, gitu. Dengan siapa kamu bersosialisasi, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu dekat, gitu. Karena orang-orang terdekatmu itu adalah influence yang sangat besar terhadap hidupmu. Mereka menjadi salah satu faktor terkuat yang menentukan bagaimana kualitas hidupmu, baik atau tidak. Gitu. Apabila kamu berkeliling, kok berkeliling? Apabila kamu dikelilingi atau dihadapkan dengan orang-orang yang cenderung pressuring, mereka yang reaktif, mereka yang impulsif, mereka yang kalau berpikir atau bukan berpikir, mereka yang kalau berkata-kata atau bertindak itu tidak dipertimbangkan atau dipikirkan secara matang, dan kalau bicara itu nyelekit tapi bukan mengkritik, bukan membangun, tapi lebih kepada destruktif. Nah, kalau kamu dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, ya maka yang akan kamu alami di hidupmu ya dipenuhi negativitas juga gitu. Kamu jadi banyak kepikiran, kamu jadi mudah merasa tersudutkan, lalu kamu bahkan mungkin jadi susah tidur, kamu jadi rawan overthinking, kamu tidak diapresiasi, kamu banyak dibentak, banyak dimarahi, gitu kan. Tapi sebaliknya kalau misalnya kamu dihadapkan atau dikelilingi oleh orang-orang yang caring, yang lembut, yang tenang, perhatian, maka mereka yang bisa dibilang positif ini juga akan mendorong atau menginfluence kamu untuk bisa merasa lebih fulfilled, merasa lebih damai. Mereka bisa menginfluence kamu untuk lebih semangat dalam mencapai impian dan juga ambisi kamu, gitu. Ibarat kata sama-sama nine nih, sama-sama 9, Nine of Swords dan Nine of Cups. Tapi dua kartu 9 dengan dua vibrasi yang berbeda. Yang satu rawan overthinking, tidak nyaman. Yang satu wish fulfillment, impian tercapai, merasa fulfilled, gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi, kalau misalnya kamu dihadapkan dengan orang-orang yang banyak energinya seperti Knight of Swords, yang pressuring, impulsif, reaktif, maka mereka secara mereka sadari atau tidak akan menginfluence kamu. Kamu sadari atau tidak, kamu bisa terinfluence untuk mengalami uh, kualitas hidup yang Nine of Swords ini, yang kurang nyaman ini. Sebaliknya, kalau kamu dihadapkan dengan orang-orang yang lebih perhatian, caring, tulus, gitu kan, tenang, seperti Knight of Cups ini, ya mereka juga akan menginfluence, kamu juga akan terinfluence untuk merasa emotionally fulfilled. Mereka bisa mendorong kamu untuk lebih semangat, lebih berambisi secara sehat, lebih giat untuk mencapai impian dan ambisi kamu. That's why siapa circle kamu itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kamu. Gitu.
Aku pernah mendengar satu insight, satu knowledge yang kurang lebihnya seperti ini. Mmm, Ketika kita dihadapkan atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang high performance atau sederhananya positive vibes, gitu ya, maka positivitasnya mereka itu sebenarnya sangat bisa menular ke kita. Dan penularannya itu bisa, aku lupa berapa angka presisinya, tapi kita pakai perumpamaan ya, anggaplah 10% gitu, which is good, gitu kan. Tapi yang perlu diketahui adalah kalau misalnya circle kita lebih banyak orang-orang yang low performance atau sederhananya negative vibes, maka negativitas mereka itu bisa menular ke kita itu sebanyak 20% lebih banyak dibanding positivitas yang bisa ditularkan ke kita gitu. Nah, that's why sangat penting untuk kita mengevaluasi siapa circle kita gitu. Nah, yang aku lihat beberapa dari kalian sepertinya di circle-nya itu ada orang-orang yang maaf ya, karena aku tuh ngelihat ke ilustrasi ular di sini. Ular ini gitu. Jadi ya maaf, memang sepertinya ada orang-orang tertentu di hidup kamu, ini informasi yang cukup spesifik, jadi tidak akan resonan untuk semua orang, tapi memang ada orang-orang yang licik, orang-orang yang penuh kebohongan, gitu kan, orang-orang yang bisa dibilang backstabber atau penusuk dari belakang, di depan berkata apa, di belakang berkata apa, di depan kita bicara apa, sama orang lain ngomongnya beda, gitu. Nah, yang aku lihat ketika kamu sudah mengevaluasi circle kamu dan kamu menyadari bahwa ada perubahan yang harus dilakukan. Ada boundary yang perlu diberikan atau bahkan meng-cut off. Ketika kamu melakukan itu adalah titik awal hidupmu perlahan-lahan akan berubah ke arah yang lebih baik, mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Gitu. Jadi sebenarnya tugas pertama kamu yang bisa kamu lakukan sekarang adalah untuk mengevaluasi siapa circle kamu dan apakah mereka lebih banyak memberikan dampak positif atau tidak untuk hidup kamu. Seperti itu. Nah, untuk oracle card-nya, di sini kita ada kartu Love Begins. Lalu di sini juga ada kartu The Waiting Game. Kemudian kita ada kartu New Beginnings. Dan untuk bottom of the deck-nya kita ada kartu Rest and Rejuvenate. Itu ya. So, yang aku lihat begini. Kalau misalnya setelah evaluasi dan refleksi yang tadi aku anjurkan untuk kamu lakukan, lalu kamu mendapati, oh iya ya, ternyata lebih banyak orang-orang yang kurang baik untuk hidup aku, orang-orang yang tidak memberikan influence positif di hidup aku. Nah, kalau misalnya kamu mendapati seperti itu, tidak perlu kamu sesali juga, karena sebenarnya tiap hal dalam hidup itu kan punya purpose-nya, punya tujuannya. Baik hal baik maupun hal buruk sekalipun, selalu mengajarkan kita sesuatu. Nah, jadi ketika kamu menyadari atau mendapati bahwa ternyata kamu lebih banyak nih selama ini dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, sebenarnya mereka mendorong kamu, pengalaman ini mendorong kamu untuk lebih aware, lebih sadar. Oke, aku cocoknya sama orang seperti apa, kurang cocoknya sama orang seperti apa. Lalu kalau sudah tahu nih cocoknya sama siapa, kurang cocoknya sama siapa, maka langkah selanjutnya adalah untuk memberanikan diri untuk mempertahankan yang perlu dipertahankan, meng-cut off atau memberi boundary untuk yang perlu diperlakukan seperti itu. Itu kan memerlukan keberanian, gitu kan. Dan keberanian itu kan juga perlu dilatih, gitu kan. Nah, keberanian ini dilatih berkat adanya mereka ini yang kurang baik influence-nya gitu. That's why tadi aku bilang
kehadiran mereka itu tidak sepenuhnya buruk, melainkan sebenarnya ada loh hal-hal positif yang bisa dipetik, yaitu tadi meningkatkan kesadaran. Kita jadi tahu kita bagaimana cocoknya sama siapa, kurang cocoknya sama siapa, juga bisa melatih keberanian untuk mengambil tindakan atau mengambil keputusan, terutama perihal memperkuat atau memberi boundary, meng-cut off gitu. Nah, dan evaluasi kan itu juga sebenarnya merupakan hal yang baik gitu. Nah, untuk kamu yang selama ini jarang melakukan evaluasi gitu kan, dengan adanya pengalaman seperti ini, kamu akan mengetahui ternyata evaluasi itu punya dampak positif loh, punya dampak yang sangat signifikan. Maka kedepannya kamu bisa saja menerapkan evaluasi lagi untuk hal-hal lain, untuk aspek-aspek lain, dan ketika kamu bisa melakukan evaluasi untuk aspek-aspek lain di hidup kamu, itu kan awal mulanya karena tertrigger oleh hadirnya mereka-mereka ini yang influence-nya kurang bagus, gitu kan. Jadi kan balik lagi, kehadiran mereka tidak perlu disesali karena ada hikmah, ada hal positif yang sebenarnya bisa kamu ambil juga dari pengalaman ini, gitu. Nah, um, informasi tambahan di sini aku melihat sepertinya beberapa dari kamu dihadapkan dengan hubungan yang bisa dibilang stuck, gitu. Hubungan yang tidak bertumbuh. Definisi tidak bertumbuh atau definisi stuck di sini lebih kepada uh, rasa-rasanya tuh hubungan tuh nggak naik level. Misalnya dihadapkan dengan permasalahan yang itu lagi, dan itu lagi, gitu. Sedangkan kan kita maunya hubungan yang bisa bertumbuh. Kita nggak mungkin bisa menghindari masalah. Masalah tuh pasti akan ada aja. Tapi kita pengennya satu masalah diberikan atau beberapa kali dia terjadi, kita bisa mengatasinya, gitu kan. Nah, tapi yang aku lihat di sini, permasalahan yang itu lagi, tapi rasanya kok sulit aja dihadapi, kok rasanya sulit aja untuk dikompromikan, dibicarakan. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat problem seperti itu. Nah, balik lagi, sebenarnya kartu-kartu ini lebih mengkonfirmasi apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya, gitu. Intinya adalah uh, tahu dulu kamu maunya orang seperti apa, cocoknya orang seperti apa. Dengan kamu sudah tahu seperti itu, kamu akan lebih aware. Oke, kalau misalnya ke depannya aku bertemu dengan orang seperti ini, oh dia kurang cocok nih sama aku. Nah, aku sudah tahu bahwa aku perlu memberi boundary atau bahkan mungkin tidak perlu engage gimana-gimana gitu. Nah, itu kan permulaannya dari kesadaran dulu, dari mengetahui dulu. Dan itu taunya dari mana? Dari evaluasi, dari perenungan gitu. Nah, jadi sangat penting evaluasi ini. Gitu ya. So, file pertama itu readingan untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Um, untuk kamu yang ingin melakukan personal reading dengan aku, bisa kontak ke aku via DM Instagram ataupun via WhatsApp. Akan aku lampirkan kontaknya di description box dan ataupun di comment section. Gitu ya. So, terima kasih. File pertama, apabila kamu berkenan, silahkan di-subscribe, di-like videonya, diberikan komentarnya, di-share videonya gitu ya. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, file kedua, selamat datang di readingan kamu. Sebelum aku memulai untuk membacakan hasil bacaan untuk kamu, gitu ya. Disclaimer dulu nih, bahwa reading kamu bisa dibilang cukup kompleks atau bahkan sangat kompleks, gitu. Jadi aku berharap aku bisa menyampaikan hasil reading kalian, hasil reading kamu dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk menghindari kesalahpahaman, gitu ya. So, di sini kita ada kartu Page of Swords, lalu kita ada kartu The World, Three of Cups, The Devil, dan juga
Knight of Swords, gitu ya. Dan untuk bottom of the deck-nya kita ada Three of Swords, gitu ya. So, cara meningkatkan kualitas hidupmu. Kata kunci utamanya adalah cara berpikir, gitu. Nah, maksudnya apa sih cara berpikir di sini, gitu kan? Konteksnya apa sih, gitu ya? Ada dua konteks yang berbeda dan akan aku bahas satu persatu, gitu. Dua konteks yang berbeda tapi akarnya sama, yaitu cara berpikir, gitu. Nah, konteks pertama, kamu di-encourage untuk berpikir atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih sederhana, yang lebih simple, gitu. Dalam artian kalau bahasa kerennya nih, kalau bahasa profesionalnya nih, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang helikopter view, gitu. Bayangkan kamu lagi di atas helikopter, helikopternya lagi terbang, lalu kamu lihat ke bawah, yang kamu lihat kan tanah atau sungai, laut, gitu kan. Tapi kamu hanya melihat dari permukaannya saja. Kamu hanya bisa melihat permukaan tanah atau permukaan air. Tapi dari atas helikopter, dari ketinggian yang begitu tinggi, kamu tidak melihat ke dalam tanah atau ke dalam airnya, gitu kan. Nah, terkadang memang kita perlu melihat segala sesuatu di level permukaan saja, gitu. Terkadang kita hanya perlu berpikir secara sederhana, tidak perlu berpikir sampai semendalam itu. Perlu untuk berpikir secara mendalam, tapi untuk hal-hal tertentu saja, tidak untuk segala sesuatunya. Nah, sedangkan untuk beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, ada kecenderungan untuk segala sesuatunya difikirkan secara mendalam, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu difikirkan secara mendalam, gitu. Karena kalau untuk yang tidak perlu difikirkan secara mendalam tapi kamu pikirkan secara mendalam, itu bisa sangat melelahkan, gitu. Aku beri contoh. Contoh pertama, let's say kamu sering berpapasan dengan seseorang yang biasanya dia tuh suka menyapa kamu atau kalian tuh bisa bertukar sapaan, gitu, which is good. Tapi satu hari tiba-tiba dia nggak menyapa kamu dan fokus aja ke handphonenya misalnya atau ke aktivitasnya, gitu. Nah, lalu kamu jadi overthinking, kamu jadi menganalisa segala sesuatunya bahwa apa aku ngelakuin kesalahan ya? Apa dia nggak suka sama aku ya? Nah, itu kan dikarenakan kamu berusaha menganalisa segala sesuatunya secara mendalam. Padahal kalau kita lihat dari helikopter view atau kita berpikir dari layer terluar saja, berpikir secara sederhana, ya dia kan lagi fokus main HP atau dia kan lagi fokus sama aktivitasnya. Yang mungkin saking fokusnya ya nggak ngeh kalau ada kamu, kalau ada kita, gitu. Nah, kalau kita bisa berpikir sesederhana itu atau melihat dari helikopter view, ya kita tidak membuang tenaga untuk pikiran-pikiran berlebih, gitu. Tapi bayangkan kalau kamu terhanyut dalam pikiran berlebih, seperti yang tadi sudah aku sampaikan. Padahal kamu nggak perlu loh berpikir berlebih untuk situasi ini. Nah, kalau kamu berpikir berlebih untuk hal-hal yang tidak seharusnya kan melelahkan, gitu. Seperti contoh yang sudah aku sampaikan barusan, gitu. Nah, contoh selanjutnya, perihal relationship, gitu. Let's say kamu lagi PDKT nih sama seseorang, gitu. Let's say baru kenal banget, gitu. Dan mungkin ini PDKT pertama, PDKT kedua, gitu kan. Maksudnya jalan pertama, jalan kedua, gitu kan. Nah, lalu sebenarnya di fase seawal ini saja, kamu sudah melihat, sudah memperhatikan, kok dia begini ya, kok dia begitu ya, ada red flag tertentu yang sudah kamu lihat, gitu. Ya,
Nggak apa-apa kalau kamu masih perlu waktu untuk memastikan, oh mungkin kebetulan aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau make sure bahwa ini mungkin hanya sesekali aja dia seperti ini, atau memang orangnya seperti itu. Ya kalau kamu masih perlu waktu ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kamu harus terjun ke relationship secara official. Misalnya kamu harus pacaran dulu, atau kamu harus menikah dulu dengan dia untuk bisa merasa yakin bahwa ini red flag. Nggak perlu. Karena dari fase PDKT saja bisa ketahuan loh gitu. Mungkin kalau baru satu kali jalan, baru dua kali jalan, kita masih bisa berusaha berpikir positif. Mungkin kebetulan aja, mungkin dia grogi. Tapi kalau udah di jalan ketiga, jalan keempat, dia masih seperti itu kan sudah merupakan konfirmasi bahwa ini bukan kebetulan loh. Kalau berulang kali, itu bukan kebetulan, itu artinya merupakan habit, dan itu sebenarnya sudah merupakan sign bahwa kamu perlu mempertimbangkan lagi dengan red flag seperti itu, dengan karakter yang tidak kamu sukai seperti itu, kamu masih mau lanjut atau tidak, gitu. Nggak perlu kamu masuk lebih dalam lagi ke committed relationship, baik pacaran ataupun bahkan menikah, untuk lebih meyakinkan diri kamu. Karena dari fase awal ini saja, kamu sudah bisa cukup yakin sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya korelasinya dengan tadi. Kamu tuh nggak perlu masuk ke dalam-dalam, terkadang. Gitu. Terkadang di fase awal pun, atau di layer terluar pun, di fase PDKT, kamu sudah bisa decision making. Gitu. Kamu sudah bisa mengambil keputusan, oke, ini begini, maka baiknya begitu gitu. Nah, karena kalau kamu uh, masuk ke official commitment gitu kan, ke committed relationship, pacaran ataupun pernikahan gitu. Padahal sebenarnya dari fase PDKT saja, kamu udah tahu bahwa there is something wrong with this relationship, with this person misalnya gitu kan. Tapi kamu masih dalam tanda kutip memaksakan diri untuk mengikatkan diri lagi dalam bentuk status, itu kan sebenarnya kamu sedang dalam tanda kutip menjerumuskan diri kamu ke suatu permasalahan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nah ini juga sebenarnya kenapa aku selalu ngomong ke klien-klienku gitu, atau ke audiensku via Instagram, via sosial media lain gitu kan, bahwa fase PDKT itu krusial sekali, jadi jangan diburu-buruin gitu. Tapi intinya seperti itu. Terkadang kamu tidak perlu berpikir atau masuk terlalu jauh ke suatu situasi gitu. Terkadang layer terawal saja sudah sangat apa ya bahasanya ya. Terkadang kita hanya perlu sampai di layer terluar aja, nggak perlu sampai ke layer yang lebih dalam lagi. Itu intinya gitu ya. Nah, itu kan konteks pertama tadi. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa ada dua konteks yang berbeda nih. Gitu. Nah, untuk konteks kedua, ini lebih kepada seperti ini. Beberapa dari kalian sepertinya adalah tipikal yang lebih nyaman menjadi followers atau pengikut dibanding pemimpin. Which is tidak salah sama sekali, karena memang ada tipikal orang yang lebih nyaman untuk dipimpin dibanding memimpin. Dan nggak salah sama sekali. Tapi yang ingin semesta sampaikan di sini kepada kamu, kepada kalian, kepada kita adalah bahwa kamu harus peka juga. Gitu. Peka dalam artian, kalau memang seseorang yang mengatasi kamu ini, seseorang yang memimpin kamu, atau seseorang yang kamu jadikan sebagai panutan, role model. Kalau kamu merasa orang ini atau orang-orang ini memberikan prinsip atau ajaran atau memimpin dengan cara-cara yang tidak nyaman atau rasa-rasanya tidak sesuai untuk kamu, gitu kan? Gak apa-apa loh kalau kamu mau menyampaikan atau mengutarakan ketidakserpan yang kamu rasakan untuk mengekspresikan secara jujur apa yang kamu rasakan. Dan apabila kamu sudah menyampaikan dan tidak bertemu win-win solution, tidak ada perubahan, gak apa-apa loh kalau kamu take a step back dari
orang ini, dari sosok ini, atau orang-orang ini, gitu. Karena di sini indikasinya adalah lebih baik kamu mundur, lalu kamu berjalan seorang diri sambil kamu mencari sosok influence baru yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kamu, dibanding kamu bertahan pada satu sosok atau di circle yang sebenarnya nggak sesuai atau kurang bagus untuk kamu, gitu. Karena di sini kalau kita kaitkan lagi nih ke kata kunci utamanya, yaitu cara berpikir. Cara berpikir yang perlu diubah adalah lebih baik kalau kamu sudah masuk ke satu pintu dan kamu ngerasa ruangan ini nggak cocok, mending keluar dan cari ruangan lain. Bukan kamu stay di satu ruangan dan berharap, mungkin aku belum terbiasa, gitu. Lalu mungkin nanti aku akan terbiasa sendirinya. Sayang nih, udah masuk gini, masa mulai dari awal lagi. Nah, itu pola pikir yang harus diubah, gitu. Kalau pola pikir mungkin nanti terbiasa, itu kalau diucapkan di fase awal, iya, masih valid. Tapi kalau udah di fase yang cukup lama dan kamu masih tidak terbiasa, tidak nyaman, mungkin ya itu pertanda bahwa ini memang bukan tempat untuk kamu, bukan tempat terbaik untuk kamu, gitu. Jadi bukan berarti sudah masuk ke sesuatu gitu kan, lalu sayang kalau harus mulai dari awal, itu pemikiran yang salah gitu. Mending kamu sesegera mungkin keluar dan kamu cari kembali situasi atau ruangan orang-orang yang lebih cocok untuk kamu, yang lebih mendukung pertumbuhan kamu, yang bisa meningkatkan kualitas hidup kamu, yang bisa mempush kamu ke titik hidup atau quality hidup yang lebih baik, gitu. Nah, ini juga sebagai reminder untuk jangan mau dimanipulasi oleh orang lain gitu, karena kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang manipulatif, dengan orang-orang yang bisa membuat kamu berpikir bahwa, oh, kamu yang salah gitu. Nah, itu kan sangat bahaya. That's why sangat perlu kepekaan, sangat perlu keberanian untuk berkata, oke, ini bukan ruangan yang baik untuk gua. Ini bukan orang-orang yang baik atau cocok untuk gua. Gitu. Balik lagi, nggak apa-apa kalau pengen jadi followers atau lebih nyaman jadi followers. But at the same time, kamu juga harus tegas pada diri kamu sendiri. Kalau memang ini bukan orang-orang atau lingkungan yang sesuai, aku akan mundur. Gitu. Lebih baik aku dibanding menjadi followers terhadap orang yang kurang tepat, lebih baik aku menjadi pemimpin untuk diriku sendiri. Sampai akhirnya nanti aku bertemu dengan orang yang lebih tepat. Gitu. Gitu ya. Nah, untuk kartu oracle-nya, di sini kita ada The Fates, lalu di sini ada Bless, dan yang terakhir kita ada kartu Come to the Edge, dan untuk bottom of the deck-nya ada New Life. Gitu ya. So, untuk informasi yang ingin disampaikan dari kartu oracle-nya sebenarnya cukup straight to the point gitu ya, cukup direct. Dalam artian, yang aku lihat beberapa dari kalian sepertinya punya pola pikir seperti ini. Tapi aku mah orangnya gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana susah gitu. Ya, tapi bukan berarti kamu nggak bisa berubah gitu. Ya, mungkin kamu tipikal yang susah untuk mengekspresikan pemikiran kamu. Mungkin kamu tipikal yang terlalu nyaman jadi followers gitu. Mungkin kamu tipikal yang segala sesuatu dipikirin secara mendalam. Ya, tapi apakah itu merupakan sesuatu yang tabu? Tidak, namanya manusia kan tidak sempurna. Aku juga nggak sempurna kok. Aku juga punya kelemahanku tersendiri kok. Aku juga punya banyak sekali PR kok dalam hidup aku, gitu kan. Tapi bukan berarti kalau kamu ngerasa kamu tipikal yang A, dan itu mungkin perlu diperbaiki, bukan berarti kamu nggak bisa perbaiki, gitu. Bisa banget kok untuk diperbaiki, tinggal masalahnya bukan bisa atau enggak, masalahnya mau atau tidak, gitu. Terkadang kenapa terasanya tidak bisa, karena sulit, tapi sulit kan bukan berarti tidak mungkin, gitu.
langkah pertama untuk berubah itu mungkin terasa menakutkan gitu. Tapi ketika udah dicoba, nanti langkah-langkah selanjutnya akan terasa lebih ringan. Sampai to the point, kita akan terbiasa dan kita bisa berterima kasih kepada diri sendiri. Untung di saat itu aku berani berubah, berani melangkah, berani melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri aku sendiri. Gitu. Nah, itu semua butuh keberanian dan butuh kemauan. Gitu. Bukan berarti nggak bisa berubah. Bisa. Tapi hanya perlu kemauan yang kuat dan juga keberanian. Seperti itu ya. So, file kedua, terima kasih banyak. Semoga hasil readingnya bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, personal consultation dengan aku, bisa menghubungi aku via DM Instagram ataupun WhatsApp yang akan aku lampirkan kontaknya di comment section dan ataupun description box. Bisa di salah satu ataupun keduanya. Gitu ya. Apabila kamu berkenan, boleh tolong di-subscribe atau di-like, di-komen, di-share videonya gitu ya. Tapi tidak ada paksaan sama sekali. So, sekali lagi terima kasih. File kedua, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, file ketiga, selamat datang di readingan kamu. Ini aku sudah shuffle kartu-kartunya dan juga nanti ada beberapa kartu oracle tambahan. Gitu ya. So, kita langsung mulai saja. Di sini kita ada Ten of Pentacles, Ten of Cups, Four of Cups, Five of Wands, Judgment, dan juga untuk bottom of the deck-nya kita ada Two of Swords. Gitu ya. So, pile ketiga. Cara meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau yang aku lihat dan rasakan di sini, kamu atau kalian, pile ketiga, bisa dibilang adalah tipe orang yang sangat perfeksionis dan juga ambisius. Gitu. Nah, ini konteksnya itu gimana? Aku langsung masuk ke contoh saja supaya lebih mudah dipahami. Let's say, kamu punya keinginan agar pekerjaan dan finansial kamu settle, mapan. Tapi di satu sisi lainnya, kamu juga punya keinginan lain yang kamu rasa sama pentingnya. Gitu. Jadi, ibarat kata kamu punya dua prioritas. Gitu. Satu, pekerjaan dan finansial agar settle, agar mapan, dan kamu ingin relationship dengan orang-orang sekitar, dengan orang-orang terkasih, agar baik. To the point, kamu ingin waktu luang dan waktu kebersamaan yang sebanyak itu dan selega itu dengan mereka. Gitu. Jadi kamu punya dua keinginan, perumpamaan yang seperti itu, dan dua keinginan ini tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tidak penting. Dua-duanya sama penting, dua-duanya ingin kamu maksimalkan. Dua-duanya harus sempurna. Harus ibaratnya harus sama-sama nilai 100. Gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu kamu sadari dan ingat di sini, para ketiga, bahwa kita sebagai manusia penuh keterbatasan. Gitu. Kita punya waktu yang terbatas, kita punya fokus yang terbatas, kita punya tenaga yang terbatas. Gitu. Otomatis, kalau kita mengharuskan atau memaksa diri kita agar segala sesuatunya 100, itu sangat sulit atau bahkan tidak mungkin tercapai. Yang ada, bukannya tercapai, kita malah burn out gitu. Emotionally tired, mentally tired. Yang pada akhirnya ketidakstabilan emosional dan juga pikiran atau mental itu bisa berdampak ke pembawaan kita di aktivitas di sehari-hari yang takutnya bisa berimbas negatif terhadap orang-orang sekitar. Apakah kita jadi pemarah, kita jadi lebih sensitif, kita jadi
mudah untuk tertrigger untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tersulut emosi, gitu kan. Jadi pada akhirnya, cara meningkatkan kualitas hidupmu adalah kamu harus memilih apa yang menjadi prioritas kamu dan apa yang bisa ditaruh di nomor dua. Tidak segala sesuatunya bisa diletakkan di nomor satu, gitu. Karena balik lagi, kita terbatas secara tenaga, waktu, fokus, dan lain-lain, gitu. Nah, balik ke contoh yang tadi, pekerjaan dan finansial versus relationship dengan orang-orang sekitar. Nah, let's say kamu memilih untuk, oke, prioritasku adalah pekerjaan dan finansial agar mapan, agar settle. Otomatis, untuk mencapai impian tersebut, kamu perlu meluangkan sangat banyak fokus, waktu, dan tenaga di sana, di pekerjaan dan finansial, yang otomatis waktu untuk bersama dengan orang-orang sekitar itu akan lebih terbatas, lebih sedikit, gitu kan? Tapi bukan berarti waktu yang lebih terbatas sama dengan kualitas hubungan yang buruk. Tidak seperti itu, gitu. Meskipun waktunya memang lebih terbatas, lebih sedikit, tapi kamu tetap bisa loh menciptakan quality hubungan yang bagus. Kamu tetap bisa loh menciptakan memori-memori yang berkesan, gitu. Ibarat kata, kalau kamu memprioritaskan pekerjaan dan finansial kamu, kamu bisa mendapat nilai 100 untuk pekerjaan dan finansial kamu. Nah, untuk relationship dengan orang-orang sekitar, mungkin kalau sampai 100, 100 dalam definisi waktunya harus all out, harus sebanyak itu, selega itu, seluang itu dengan mereka. Mungkin tidak bisa 100, tapi masih mungkin loh untuk dapat 90, 95, 85. Itu kan bukan buruk, itu juga sudah sangat bagus, gitu kan. Nah, cuman memang tidak bisa semuanya itu 100. Balik lagi, tenaga kita terbatas, gitu. Waktu kita terbatas, fokus kita terbatas, gitu. Begitupun sebaliknya kalau kamu memilih untuk memprioritaskan relationship dengan orang-orang sekitar, gitu. Pekerjaan dan finansial tetap bisa bagus, bukan berarti jadi jelek, tidak, gitu. Tapi kan pada akhirnya kalau relationship, sorry, kalau relationship kamu fokuskan dan relationship dapat 100, mungkin pekerjaan dan finansial tidak bisa 100, tapi masih bisa 85, 90, which is also good. Gitu kan? Bukan jelek, tidak jelek. Gitu. Nah, di sini kamu harus belajar untuk mengambil keputusan. Harus belajar untuk memprioritaskan, mengetahui apa yang menjadi fokus utama kamu. Karena dengan begitu, itu juga akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan energi kamu. Karena kalau kamu paksa semuanya untuk 100, untuk sempurna, balik lagi, itu almost impossible atau bahkan mungkin impossible. Dan yang ada malah kamu burn out, tenaga kamu sangat drain, sangat terkuras, dan ketika terkuras, bukannya hal-hal yang kamu ingin capai tercapai, malah bisa menjadi sangat tidak maksimal, amit-amit, gitu kan? Ini kan balik-baliknya atau lari-larinya kepada pengelolaan energi, gitu. Jadi, kamu harus belajar untuk menetapkan fokus utama, prioritas, gitu. Dan belajar berdamai bahwa tidak segala sesuatunya bisa sempurna, and that's okay, gitu. Dan ketika ada yang tidak sempurna, bukan berarti dia menjadi jelek, gitu. 90 nggak sempurna, tapi dia tetap bagus, dia tetap tinggi, ibaratnya seperti itu, gitu ya. Nah, untuk kartu oracle-nya, di sini kita ada Nourish the Sacred Feminine, Nourish the Sacred atau Sacred Feminine, aku nggak tahu cara bacanya gimana, sorry. Lalu, What do you really want?
Dan yang terakhir kita ada you, the muse, gitu. Dan bottom of the deck-nya kita ada kartu shift the way to new potential. Gitu ya. So, balik lagi. What do you really want? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Apa yang menjadi goal utama kamu? Target utama kamu? Kamu harus tahu itu dulu. Caranya bagaimana? Kamu hanya bisa tahu ketika kamu dalam kondisi emosional dan mental yang tenang. Bukan dalam kondisi yang tergebu-gebu atau gelisah gitu. Jadi tenangkan diri, take your time, take some time to contemplate on it gitu kan. Nggak perlu terburu-buru gitu. Karena nggak ada yang rushing kamu gitu. Dan kalau memang kamu ada di situasi yang menuntut kamu untuk harus segera menentukan prioritas, intinya adalah take your time, gitu. Tenangkan diri, gitu. Jangan pernah mengambil keputusan di saat masih panas, masih berapi-api, gitu. Balik lagi, kalaupun memang kamu berada di situasi yang harus decision making dengan cepat di saat itu juga, tapi kamu tetap bisa kok untuk mengambil keputusan under pressure tanpa uh, tanpa impulsivitas, tanpa reaktivitas, gitu. Kamu tetap bisa mengambil keputusan under pressure dalam kondisi yang tenang, gitu. Nah, let's say kamu sedang di kondisi seperti itu, gitu ya. Let's say kamu sedang di kondisi yang kamu harus segera memprioritaskan, memilih, mengambil keputusan. Kamu ada tekanan untuk segera decision making. Maka, yuk, nafas bentar, lalu dihembuskan beberapa kali gitu kan, 1-2 kali, 3 kali gitu kan. Baru di sana at least kamu akan bisa menganalisa lebih jernih, memahami situasinya lebih jernih gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang bisa kamu lakukan, ya, itu merupakan salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk menenangkan diri apabila memang kamu perlu decision making dalam waktu yang cepat under pressure. Tapi intinya tenangkan diri. Dari sana kamu baru bisa tahu kamu tuh maunya apa yang menjadi prioritas utama atau fokus utama gitu. Ketika kamu tahu apa yang menjadi fokus utama kamu, apa yang menjadi prioritas, maka maka pengelolaan energinya akan lebih tepat, efektif, efisien, maksimal. Kamu tidak burn out, otomatis kamu menjadi lebih positif energinya, high vibration, lebih lebih magnetik, lebih atraktif, yang otomatis itu bisa membuka gerbang untuk opportunity lain yang mungkin kamu nggak sangka-sangka, bisa menarik blessing-blessing gitu. Secara energi, kalau kita high vibration, positif energi, ya otomatis kita akan menarik hal-hal yang positif juga gitu. Terlepas dari gimana how-nya gitu ya, terlepas dari gimana uh, apa ya bahasanya ya, struktur atau prosedurnya terlepas dari gimana, tapi intinya yang perlu kamu tahu adalah ketika vibration kamu positif atau energi kamu positif, maka kamu juga akan menarik hal-hal positif. Contoh aja deh, contoh kalau misalnya kamu energinya positif, otomatis kan pembawaan diri kamu juga lebih karismatik, lebih pede, lebih fit. Orang kalau ngelihat ke kamu juga udah seneng. Kalau udah seneng ke kamu, kalau kesannya udah baik, pengen ngobrol dengan kamu, lalu obrolannya akan lebih efektif karena kamunya juga sedang dalam kondisi fit. Lalu dari sana kan bisa membuka peluang. Siapa tahu tiba-tiba diajak kerjasama, tiba-tiba dapat insight untuk project-project tertentu. Itu kan awal mulanya dari mana? Awal mulanya dari high vibration, dari kondisi yang positif. Nah, kondisi yang positif itu datangnya dari mana? Kalau untuk konteks kamu, dari pengelolaan energi yang baik. Dan itu bisa dilakukan ketika kamu tahu apa yang menjadi fokus utama kamu,
ketika kamu tahu prioritas kamu apa, gitu. That's why aku bilang, ketika kamu berada di high vibration condition, ketika kamu vibe-nya positif, itu akan mengundang blessing, mengundang opportunity, gitu. Terlepas dari gimana caranya. Nah, salah satu contoh caranya gimana yang tadi sudah aku sampaikan. Pembawaan diri kamu bagus, orang suka, orang ajak ngobrol, nyambung, tiba-tiba diajak kerjasama. Tiba-tiba muncul insight atau ide untuk melakukan suatu proyek. Itu. Nah, itu kan akarnya adalah mengetahui what do you really want, gitu. Dan untuk tahu itu, tenangkan diri kamu. Tenangkan diri, pikiran, emosi, gitu. Tanyakan kepada diri kamu, apa yang benar-benar penting untuk kamu, apa yang benar-benar kamu cherish, apa yang benar-benar perasaan dalam tanda kutip tepat untuk kamu, gitu. Tidak ada pilihan yang benar ataupun salah, gitu ya, karena benar salah itu relatif, gitu kan. Mungkin untuk orang-orang tertentu, pekerjaan is number one, financial is number one, dan mereka bisa mengesampingkan hal lain misalnya. Gak apa-apa, itu kan keputusan mereka. Kalau ada orang lain yang relationship is number one, meaningful time, time dengan orang-orang terkasih number one, lalu pekerjaan finansial nomor dua, ya nggak apa-apa, itu kan untuk orang lain, gitu. Untuk kamu apa? Kalau untuk kamu nomor satu A, nomor dua B, nggak apa-apa, gitu. Itu kan pilihan kamu, gitu. Yang penting kamu tenang, yang penting kamu peaceful, yang penting pilihan itu membuat kamu peaceful, membuat kamu ngerasa damai, maka nggak apa-apa, gitu. Tiap manusia kan unik, tiap orang kan beda-beda, nggak perlu semuanya harus sama, gitu kan. So, hal ketiga itu adalah readingan untuk kamu. Terima kasih dan aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku minta maaf apabila kamu tertarik untuk melakukan personal reading dengan aku atau kamu merasa perlu untuk melakukan personal reading dengan aku, personal consultation, kamu bisa kontak ke aku via DM Instagram ataupun WhatsApp. Akan aku lampirkan kontaknya di comment section dan ataupun di description box. Bisa di salah satu ataupun bahkan di keduanya, gitu ya. So, dan apabila kamu berkenan, boleh di like videonya, di subscribe, di share, di komen, gitu kan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.